Alhamdulillah malam hari ini malam ketujuh meninggalnya saudara kita, orang tua kami, Bapak Haji Ilham Haris. Dalam rangka kita mendoakan beliau. Kira-kira almarhum girang kagak kita pada datang. Girang kagak kita pada kumpul. Girang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantunya. Kata Nabi begini wasiatnya, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah kepada orang yang meninggal dunia. Kenapa? Fa innallaha qad wakalal malaikah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya. Jadi yang diutus sama Allah bukan satu dua malaikat, banyak malaikat. Jadi malam hari ini nih Allah utus begitu banyaknya malaikat. Ngapain Pak? Yahmiluna shadaqatil ahya. Malaikat-malaikat tersebut kemudian membawa sedekahnya orang yang hidup disampaikan kepada almarhum di alam kubur. Girang kagak kira-kira? Girang. Girang kagak? Girang. Jangankan Pak yang sudah meninggal dunia, kita aja kira-kira nih Pak, kalau ada yang datang ke rumah kita bawa beras sekarung sama duit 1 juta, girang kagak? Tawa. Girang kagak? Girang. Girang banget. Apalagi yang sudah meninggal dunia, tidak bisa melakukan banyak hal. Yang ditunggu yang tadiru dakwah, yang ditunggu tuh doa, yang ditunggu tuh sedekah dari yang hidup. Itu bukti bahwa yang meninggal dunia itu girang di dalam kuburnya, kata Nabi, hatta yakrahu bidzalika, sampai kemudian itu yang meninggal dunia nih Bapak almarhum Haji Ilham Haris itu di dalam kuburnya girang betul. Pak, ini kan malam hari ini kita tahlil nih, ngedoain almarhum. Hadir. Ya. Ya. Satu saat giliran kita, benar kagak? Kan urusan mati Bapak, kalau kita ngomongin mati, ngomongin kematian, itu kan urusannya bukan urusan tua Pak, benar kagak? Ada nggak yang muda meninggal dunia? Banyak ya Pak ya. Yang tua kemudian Allah panjangkan umurnya. Bicara kematian bukan bicara usia Pak. Bicara kematian adalah bicara apa Pak? Bicara waktu betul. Bicara ajal. Waktu kontrak kita di dunia yang sudah Allah tetapkan. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, ketika usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, kemudian Allah tiupkan ruh di situ Pak. Ini usia kita ditentukan Pak. Usia kita ditentuin, usia kita. Ada yang usianya baru lahir ke dunia kemudian meninggal dunia, ada kagak? Ada yang 10 tahun sedang itu bocah lagi lucu-lucunya kemudian Allah wafatkan. Ada yang sampai 40 tahun, 50 tahun. Bahkan sampai tua usianya itu 70 tahun kemudian masih Allah panjangkan usia. Ada enggak? Tapi memang yang lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali Pak. Sedikit sekali. Karena usia umatnya Nabi Muhammad SAW itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 70 tahun. Kita kalau ngikutin Nabi usianya berapa tahun? 63 tahun. Kalau yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Berapa lama lagi kira-kira? Hah? Sebulan lagi. Kalau yang udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Nggak makan yang enak-enak deh. Pak, ini kita matinya mau kapan aja ya. Mau di mana aja, yang penting kita mati dalam keadaan husnul khotimah.
Karena memang kematian itu sebuah kepastian yang tidak bisa kita menghindar darinya. Benar kagak? Saya punya tetangga Pak, punya saudara nih. Punya saudara. Kucing saya itu dirawat di rumah sakit. Sakit gula gitu ya. Terus kemudian meninggal di rumah sakit. Ketika jenazahnya diantarkan pulang ke rumahnya, itu kan rame-rame itu keluarga tuh Pak. Keluarga tuh pada nungguin, ya, jenazah itu sampai. Ketika jenazah itu sampai Pak, jenazah baru dikeluarkan dari mobil ambulan, itu kan disambut sama keluarga. Ya Allah ya Rabbi, pada nangis semuanya. Itu diangkat itu jenazah, itu ada sepupu saya tuh, ya, anaknya anjing saya tuh. Itu ketika ngangkat, ikut ngangkat, itu Pak jatuh Pak, kesarung karpet, Lemas. kesarung karpet jatuh, kemudian meninggal dunia. Nah, Makanya hati-hati yang di dalam tidak ada karpet, nanti kalau lewat, yang juga karpetnya takut kesarung doang. Itu urusan mati Pak, kita mau mati kapan saja, yang penting kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, itu prosesnya kalau kita meninggal dunia Pak. Itu kan malaikat itu diterangkan dalam satu keterangan, inna ma'a malakil maut, sesungguhnya bersama dengan malaikat maut itu sab'una malakan minal malaikatir rahmah wa sab'una malakan minal malaikatil adab. Itu bersamaan dengan malaikat maut Pak. Itu ada 70 malaikat rahmah dan ada 70 malaikat adab. Jadi orang kalau mau meninggal dunia itu rumahnya Pak rame, dikerubutin sama malaikat-malaikat. Cuman kitanya doang yang kagak kelihatan, sehingga kagak lihat. Sadar. Sama kita ngeliat kagak kita. Tapi kalau yang mau meninggal dunia itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Pak, pernah lihat malaikat maut? Belum. Kalau lihat berarti bentar lagi. Itu bersamaan dengan malaikat maut Pak. Itu sab'una malakan min malaikatir rahmah. Ada 70 malaikat rahmah itu ngedampingin malaikat maut. Wasab'una malakan min malaikatil adab. Ada 70 malaikat adab yang ngedampingin malaikat maut. Itu Pak prosesnya Pak, prosesnya ya. Prosesnya kalau dia orang yang beriman Pak. Kalau dia orang yang beriman, orang yang soleh, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sampai kemudian malaikat maut ketika mau mencabut nyawanya itu ditanya dulu Pak. Itu mau meninggal dunia ditanya dulu. Belum mau mati kagak? Ya. Ketika ruhnya akan dicabut Pak, proses keluarnya ruh dari jasad kita ini Pak luar biasa. Itu bukan malaikat maut langsung yang mencabut ruh kita. Itu akdonya, anggotanya malaikat maut. Kalau yang namanya malaikat Israel Pak, itu mah bosnya dia. Dia tinggal nunggu proses yang dilakukan oleh anak buahnya. Itu kan masuknya tuh dari kaki tuh, ya. Masuk dari kaki min qadamaihi ila rukbataihi. Ruh yang ada di antara telapak kaki kita sampai dengkul kita itu Pak, itu dicabutin sama malaikat. Ntar keluar malaikat yang pertama tuh rombongannya masuk kelompok yang kedua. Min rukbataihi ila surratihi. Itu kelompok yang kedua mencabut ruh kita yang ada di antara lutut dengkul kita sampai pusar kita. Makanya orang kalau udah mendekati kematian itu sebagian ruhnya keluar Pak. Sudah tidak bersamaan dengan dia. Makanya kalau kita pegang nih pahanya udah rada-rada anyep, itu bentar lagi Pak. Coba pegang pahanya, anyep kagak? Itu kalau udah rada-rada anyep itu bentar lagi tuh. Tapi kalau makan masih nambah, ini masih agak lama. Itu kita tinggal ke puncak juga masih aman Pak, 2-3 hari. Tapi kalau udah kagak makan, ya kita pegang nih, udah rada-rada anyep sebagian dari jasadnya, itu bentar lagi. Keluar itu kelompok yang kedua, masuk kelompok yang ketiga. Min surati ila sadrihi. Itu dicabut ruh yang ada di antara pusarnya sampai dengan dadanya. Dicabut tuh. Bahkan ada yang sampai kemudian udah sampai di dada.
itu kagak mau keluar tuh. Itu kalau yang meninggal orang kafir, meninggal orang yang suka bermaksiat, tidak sempat tobat, mati dalam keadaan melepaskan imannya, itu sampai kemudian dipaksa sama malaikat, keluar engkau ruh yang jahat. Disuruh keluar sama malaikat sampai kagak mau keluar. Disuruh keluar itu, kemudian dipaksa itu. Luar biasa. Kalau orang-orang yang soleh itu, orang yang beriman meninggalnya tuh Pak, ruhnya dicabut itu seperti rambut yang ada di adonan kemudian dicabut dengan pelan-pelan. Masya Allah Pak, itu sakitnya luar biasa. Dulu di zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya yang Allah berikan itu kan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kan kaumnya nggak percaya kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kata kaumnya paling engkau bisa menghidupkan orang yang baru meninggal. Kalau yang udah lama engkau nggak mampu. Kata Nabi Isa, ikhtar masyikum, silakan engkau pilih siapa terserah kamu yang engkau mau pilih untuk aku hidupkan. Dicari. Di Pondok Bujung belum ada orang mau gitu. Dicari. Ketemu tuh Pak, namanya Sambinu. Siapa Pak? Thank you. Sambinu. Kemudian ketika sampai di kuburannya Sambinu, Nabi Isa sholat rakaat dia sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya apa? Yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah. Akhirnya dikabulkan. Itu Sambinu bangkit dari kuburnya. Kenapa enggak ada orang bangkit dari kubur? Hah? Paling di pawang doangan dia. Itu bangkit dari kubur, paling itu aja ya. Itu orang itu benar-benar bangkit dari kuburnya. Itu ditanya sama Sambinu, sama Nabi Isa alaihissalam kepada Sambinu, hai Sambinu, mundu kam sanatan anta mayyitun. Wahai Sambinu, sejak kapan kamu meninggal dunia? Kata Sambinu, mundu arba'ati alafin, sejak 4.000 tahun yang lalu. Lama kagak kira-kira Pak? Wow. Itu 4.000 tahun yang lalu. Itu orang kalau dipendam kira-kira itu tinggal apanya tuh? Ada nggak sisa-sisanya? Tenggorok. Ada nggak kira-kira? Habis semuanya Pak. Ini kita kalau udah dipendam nih, ya, dimasukkan ke dalam kubur itu seluruh jasad kita tuh Pak habis dimakan cacing tanah. Semuanya habis. Ya. Itu yang tersisa atuh Pak. Apa? Tulang ekor tuh, itu yang menjadi cikal bakal yang kemudian nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Sambinu, walaupun sudah 4.000 tahun yang lalu aku meninggal dunia, itu rasa sakitnya mati belum juga hilang dari diriku. Berarti kan sakitnya luar biasa Pak. Itu kalau yang meninggal orang yang beriman, meninggal orang yang soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah, itu juga meninggalnya Pak, ketika dicabut ruhnya itu pelan-pelan, seperti rambut yang ada di adonan, pelan-pelan itu dicabutnya. Itu kalau orang yang meninggal dalam keadaan kafir, yang suka bermaksiat, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, belum sempat bertobat, itu ketika meninggal dunia dipaksa disuruh keluar, kalau mau keluar juga. Kalau orang yang beriman sampai kemudian malaikat itu memberikan salam kepadanya. Alladzina tatawaffahumul malaika thayyibina. Itu orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik kemudian diwafatkan oleh malaikat. Yaquluna, malaikat itu berkata kepadanya, salamun alaikum, keselamatan atas kamu. Masya Allah. Keselamatan atas kamu, keluar itu disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu Pak, malaikat rahmah itu bawa kain sutra dari surga. Kain sutra itu dibalurkan dengan minyak wangi yang sangat harum. Dimasukkan ruh itu ke dalam kain sutra, kemudian dibawa itu ke langit sampai ke tempat yang paling tinggi, Iliyin namanya. Itu Pak, proses itu tuh sampai di langit pertama, ya ada malaikat di situ yang nunggu langit itu, kemudian memberikan salam. Makanya ketika ada orang meninggal dunia Pak,
Itu kan kita buka tuh ya mukanya, ada yang pengen ngeliat tuh ya, pengen tahu nih, ya udah lama kagak ketemu begitu ya, apa berubah mukanya begitu, bukan cari aibnya, bukan begitu. Maka ketika dibuka itu dibacakan doanya, Allahumma ftah abwabas sama liruhi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit buat ruhnya gitu. Karena ruhnya dibawa apa? Itu kalau orang yang beriman, orang yang soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah, itu ruhnya sampai ke iliin, tempat yang paling tinggi. Ketika badan kita nih pagi mandikan, kemudian dibungkus dengan kain kafan, itu ruh kita pagi bawa sama malaikat, disambut sama malaikat-malaikat yang ada di langit. Masya Allah, ini penduduk baik di dunia. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita begitu Pak ya. Amin. Tapi kalau yang meninggal orang kafir, belum sempat tobat dia, ahli maksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu belum sampai ke langit Pak. Itu baru mau sampai di samai dunia, langit dunia, itu sudah dijatuhkan lagi Pak. Itu ruhnya diterima sama malaikat azab. Ya Allah, ya Allah, Jalik. mudah-mudahan kita nih Allah wafatkan husnul. Dan Khotimah. kalau bicara mati mah Pak, bisa yang di sini belakangan ya, yang di bawah tenda duluan bisa. Kan mati mah begitu ya. Atau yang di bawah tenda duluan kita belakangan sini bisa juga. Bisa. Begitu ya. Tinggal waktunya aja Pak, karena memang sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Umur yang lewat dari 60-70 tahun itu apalagi sampai 80 sedikit sekali. Umur umat Nabi itu ya 60-70 tahun. Segitu usia. Sudah Allah tentukan Pak. Yang ditentukan diantaranya ajal, waktu kematian. Dan tempat di mana kita akan meninggal dunia pun juga sama. Sudah Allah tentukan. Nih ada yang meninggal nanti misalnya di Jawa Tengah, bisa. Ada yang meninggal di Mekah Al-Mukarramah, amin. Amin. Sudah Allah tentukan, karena setiap kita Pak, itu dalam satu keterangan dikatakan idza kutiba maniyatus sasin fil ardin fala yamutu fi ardin siwa. Nih kita ini sudah ditentukan nih, ada yang matinya di Palembang, ada yang matinya di Aceh sono, ada yang matinya di Israel, di mana? Oh agak di Palestina. Puncak. Di puncak, ada yang di puncak. Sudah Allah tentuin Pak. Oh kagak mungkin saya mah mati di Mekah. Siapa bilang? Dulu zaman Nabi Sulaiman itu ada seseorang yang khawatir, yang ketakutan kalau dia mau dicabut nyawanya. Jadi ketika ada tamu ini datang, tamunya malaikat Israel. Ini orang yang berada di sebelahnya Nabi Sulaiman itu ngeliatin tamu itu selalu menatap dirinya, ngeliatin aja, matanya tajam bener, gak pernah gue lihat di orang, gak pernah ketemu di orang, tapi ngeliatin gue aja. Makanya Pak, hati-hati Pak ya. Itu setelah tamu itu pulang ditanya itu Nabi Sulaiman sama orang yang di sebelahnya, siapa tadi? Kata Nabi Sulaiman, tadi malaikat Jibril. Ya Allah, orang itu kagetnya luar biasa, sampai ketakutan dia. Apa kata dia? Jangan-jangan tadi dia natapin gua karena dia pengen cabut nyawa gua. Gitu. Sampai dia kemudian cerita sama Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, itu orang tadi itu yang malaikat Jibril itu mandangin saya terus, ngeliatin saya terus. Jangan-jangan dia mau mencabut nyawa saya. Hai Sulaiman, saya minta tolong sama engkau. Dia minta tolong. Saya disuruh ngapain kata Nabi Sulaiman? Karena saya takut nih yang tadi mau nyambut nyawa saya. Tolong kirim saya pergi jauh dari sini. Indahkan. Engkau ini kan punya mujizat bisa memerintahkan angin. Akhirnya karena keinginan orang ini Nabi Sulaiman turutin. Dan kalau begitu saya sekarang panggil itu angin. Dipanggil itu angin. Kemudian orang itu dibawa sama angin jauh ke negeri India. Jauh dari situ, dari Palestina, bawa ke negeri India sana. Ternyata di negeri India udah ditungguin sama malaikat Jibril. Tapi di sana waktunya memang udah dia mati, dicabut, mati di sana dia. Setelah itu malaikat itu datang lagi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, kenapa engkau memandang orang yang ada di sebelahku tuh dengan pandangan sinis tuh? Ditatapin terus sampai dia ketakutan. Kata malaikat Jibril, gimana saya kagak mandangin dia terus?
sedangkan waktu itu adalah waktu kematiannya. Jam segini dia masih ada di sini, sedangkan takdirnya dia mati di Hindia. Saya lagi berpikir ini bagaimana caranya, tiba-tiba ada angin yang membawa dia sampai ke negeri Hindia. Maka ketika itu aku cabut ruhnya. Masya Allah. Makanya saya punya tetangga sama tuh. Ada tetangga orang Jepara, itu orang Montak dari Jepara, ngobrol banget pengen ke Parung Korek, pengen ketemu saudaranya. Udah pengen banget karena dia kagak punya duit, akhirnya minta ditransfer, dimodalin, datang itu dari Jepara kemari ke Parung Korek 3 hari doang, malam ketikanya meninggal dunia. Itu tidur kagak bangun-bangun sampai pagi. Hati-hati nih yang tidurnya kagak bangun-bangun baru pagi. Itu kemudian digedor-gedor kagak bangun juga. Akhirnya kan dia punya rumah nih, saudaranya ini curiga, ada apa ini? Ya Allah, digedor-gedor, akhirnya didobrak itu pintu, ternyata meninggal dunia. Jadi dia datang dari Jepara kemari itu Pak, itu cuma mau nganterin ruhnya doang untuk malaikat Israel. Karena dia sudah ditakdirkan meninggal di Parung. Makanya hati-hati nih yang ngumpet-ngumpet dengan gimana begitu. Biasanya mau kemana itu kalau pengen banget di Bandung, hati-hati. Karena memang setiap kita tuh sudah Allah tentukan Kak. Tapi yang jelas tadi yang saya sampaikan, kapanpun kita meninggal dunia, ya, terus dimanapun kita meninggal dunia, yang penting kita meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya robbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan karena ada guru kita Ustaz Mudi nanti akan menyampaikan tausiahnya. Terakhir sebagai bekal kita ada satu ungkapan yang berbunyi begini Pak. Man arafa bu'das safar ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk perjalanan itu. Kita udah tahu Pak nih bahwa habis lebaran atau sebelum lebaran kita mau pulang kampung. Kira-kira apa yang kita persiapkan Pak? Duit. Ngumpulin Duit. Kenapa kita ngumpulin duit? Supaya pulang kampungnya enak, bisa naik pesawat Pak kalau duitnya banyak, bener kagak? Bener. Kalau kecuali duitnya Yono naik banyak, motor ke itu Bogor. perjalanan juga enak. Kecuali Yono naik motor ke Bogor. Apa yang kita mau, apa yang kita kepengen itu bisa kita beli. Itu namanya pulang kampung pakai persiapan. Ini kagak punya duit pulang kampung. Kira-kira apa Pak? Kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, mati. Berani banget kalau mati, kan nekat namanya orang tuh. Itu kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat, matinya nekat. Sama kayak orang pulang kampung, kagak punya duit, kagak punya bekal, tahu-tahu mati. Nekat Pak, namanya nekat. Itu belum sampai tujuan di perjalanan, itu babak belur. Baru sampai di Lebak Bulus sudah kelaparan, kagak punya duit. Bener kagak? Betul. Sama kita mau pulang kampung ke negeri akhirat, proses perjalanan kita kepada tempat penantian, tempat menunggu, namanya alam kubur, alam barzah, alam penantian. Kapan waktunya? Dari mulai kita meninggal dunia sampai hari kiamat nanti. Ya mudah-mudahan kita, Bapak Haji Ilham Haris yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dapat nikmat kubur. Amin. Itulah persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka kita menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tidak antas kemudian saya berpanjang kalam, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.